Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali saya Erna Nur Aini akan menemani Anda di channel Bimbel Demi Pena, dan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita dari video sebelumnya mengenai bagaimana mengajarkan bilangan prima kepada anak didik kita. Nah, Bapak Ibu guru, Bunda serta para tutor dan semua sobat Demi Pena, kita mengajarkan tentang bilangan prima dimulai dengan memahamkan tentang apa yang disebut faktor. Nah, kemarin tentang faktor kita sudah bahas. Nah, sekarang kita akan masuk untuk bagaimana cara kita mengenali suatu bilangan, apakah bilangan itu bilangan prima atau bukan. Yang pertama, kita pahamkan kepada siswa mengenai konsep bilangan prima. Konsep bilangan prima. Ya, siswa didik kita harus paham dulu tentang apa yang dimaksud dengan bilangan prima. Bilangan prima adalah bilangan yang hanya memiliki dua faktor. Karena bilangan prima hanya memiliki dua faktor, itu artinya bilangan prima adalah bilangan yang hanya bisa dibagi oleh dua angka. Dibagi oleh angka berapa sajakah itu? Yang pertama, bilangan prima bisa dibagi oleh angka 1 dan bilangan prima bisa dibagi oleh angka itu sendiri. Jadi dibagi dengan dirinya sendiri. Nah, setelah memahami, sekarang kita perhatikan lebih lanjut. Kita akan periksa apakah bilangan 1 itu termasuk bilangan prima atau bukan. Kita coba. Apabila 1 dibagi 1, hasilnya adalah 1. Nah, sekarang saya bertanya kepada Anda, apakah 1 bisa dibagi dengan angka yang lain? Tidak, bukan? Itu artinya 1 hanya bisa dibagi dengan dirinya sendiri, yaitu 1. Dan artinya 1 hanya memiliki satu faktor saja, yaitu angka 1. Jadi apakah itu masuk kriteria bilangan prima, di mana bilangan prima harus memiliki dua faktor? Nah, jadi 1 tidak memenuhi kriteria sebagai bilangan prima, maka 1 bukan bilangan prima. Sekarang kita coba angka 2. Apakah 2 itu bilangan prima? Mari kita bagi. Bisakah 2 dibagi 1? Ya, 2 dibagi 1 hasilnya adalah 2. Kemudian, apakah 2 bisa dibagi 2? Bisa. 2 dibagi dengan 2 atau dibagi dengan dirinya sendiri, itu hasilnya adalah 1. Coba perhatikan. Ternyata 2 bisa dibagi 1 dan 2 bisa dibagi dengan dirinya sendiri, yaitu 2. Maka 2 memiliki dua faktor. Itu artinya 2 masuk atau benar menurut kriteria atau konsep bilangan prima, bahwa 2 memiliki dua faktor, yaitu angka 1 dan dirinya sendiri, yaitu angka 2. Maka 2 adalah bilangan prima. Kita masuk ke angka 3. Apakah 3 itu bilangan prima? Kita coba lihat. 3 dibagi 1 hasilnya adalah 3. 3 dibagi 2 tidak bisa, maka 3 dibagi 3. Karena pembagian dengan faktor ini harus
tidak bersisa, maka 3 tidak bisa dibagi 2. Harus habis. 3 dibagi 3 hasilnya adalah 1. Coba perhatikan faktornya. Faktor dari 3 ada 2, yaitu 1 dan bilangan itu sendiri, yaitu 3. Itu artinya 3 adalah merupakan bilangan prima. Sekarang kita masuk ke 4. 4 bisa dibagi 1. Hasilnya adalah 4. 4 bisa dibagi 2. Hasilnya adalah 2. 4 tidak bisa dibagi 3, maka 4 langsung dibagi 4. Hasilnya adalah 1. Maka faktor atau angka pembagi habis dari 4 terdiri dari 1, 2, dan 4. Berarti bilangan 4 memiliki sebanyak 3 faktor. Itu artinya 4 bukan termasuk bilangan prima. Nah, dari sini kita sudah tahu dan sudah mendapatkan beberapa bilangan prima. Ada angka 2, ada angka 3 yang termasuk bilangan prima. Dan yang bukan termasuk bilangan prima ada angka 1 dan angka 4. Nah, lalu kita bisa berikan penugasan kepada anak-anak untuk mencari faktor dimulai dari 1 hingga angka 100. Setelah itu, anak-anak kita minta untuk membuat daftar bilangan prima yang berada di bawah 100. Kenapa? Karena bilangan prima ini akan terkait dengan materi pembelajaran yang lain. Terkait dengan bagaimana mereka bisa menghitung atau melakukan operasi hitung dengan pohon faktor dan lain sebagainya. Oke, hari ini pembahasan kita cukup sampai di sini dan semoga bisa dipahami, dan akan dilanjutkan dengan pembahasan lain masih tentang bagaimana cara mengajar bilangan prima. Sekian, kurang dan lebihnya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.